Kalau kau benar-benar bisa menolongku, suara itu dingin, nyaris menghina, aku akan berlutut di tanah berlumpur ini dan memanggilmu penyelamat. Angin berhenti sejenak. Daun-daun palem di taman hotel mewah itu bergetar, seolah ikut tersinggung oleh kalimat sarkastik sang wanita. Pria dengan pakaian kerja lusuh itu hanya menunduk, menggenggam topi jeraminya, dan berkata lirih, kadang yang paling mustahil, justru hanya menunggu untuk dipercayai. Sahabat pendengar, dari kota manapun kalian menyimak kisah ini, Jakarta, Surabaya, Makassar, atau mungkin dari desa kecil di pinggir sawah, semoga kisah ini sampai ke hati kalian. Semoga malam kalian diberkahi ketenangan, dan jangan lupa tuliskan pendapat kalian di kolom komentar. Apakah kebaikan masih punya tempat di dunia yang gemerlap ini? Hotel itu berdiri angkuh di tepi bukit, menghadap laut biru yang setiap sore memantulkan cahaya senja seperti luka yang disiram emas. Tamannya luas, rapi, penuh bunga asing yang wanginya mahal. Namun di balik keindahannya, ada kesepian yang menggantung seperti kabut tipis. Angin laut berdesir lembut, membawa aroma garam dan tanah basah. Burung camar menjerit di kejauhan, suaranya memantul di dinding marmer putih hotel, terdengar seperti ratapan yang tertahan. Cahaya matahari sore menyelinap di antara dedaunan, membentuk bayangan panjang, seolah waktu sendiri sedang merangkak pelan. Namanya Elara Wijaya, pewaris tunggal jaringan hotel mewah yang diwariskan turun-temurun di mata dunia. Ia sempurna, cantik, cerdas, kaya, berkuasa, namun selama 12 tahun terakhir, hidupnya adalah kamar terkunci tanpa jendela. Setiap malam, mimpi buruk datang tanpa izin. Jeritan ibunya yang jatuh dari tangga marmer, tatapan kosong ayahnya yang memilih bunuh diri 6 bulan kemudian, dan darah yang tak pernah benar-benar hilang dari ingatannya. Ia menyimpan rahasia gelap. Elara tahu, malam itu, ia yang mendorong ibunya, bukan dengan tangan, melainkan dengan kata-kata kejam yang membuat sang ibu melangkah tanpa melihat pijakan terakhir. Trauma itu menggerogoti tubuhnya. Kakinya sering lumpuh mendadak, napasnya sesak, jantungnya berdegup seperti dikejar dosa. Dokter terbaik dunia menyerah. Psikolog hanya memberi nama pada rasa sakit, bukan jalan keluar. Ia dipanggil Raka, tukang kebun hotel. Anak yatim dari desa kering yang tanahnya retak seperti nasibnya. Setiap hari ia menyapu daun gugur, menanam bunga, dan berbicara pada tanaman seolah mereka keluarga. Pakaiannya sederhana, tangannya kasar, kulitnya legam oleh matahari, namun matanya menyimpan kedalaman yang tenang, seperti sumur tua yang setia memberi air. Dari jauh, Raka sering melihat Lara duduk sendiri di bangku taman, menatap laut dengan mata kosong. Ia tak pernah berani mendekat. Ia hanya mendoakan dalam diam, sambil merapikan tanah di sekitar akar bunga. Sore itu tidak datang dengan tanda-tanda bencana. Langit hanya sedikit lebih pucat dari biasanya, dan angin laut berembus lebih dingin, seolah membawa bisikan yang tak ingin didengar siapapun. Elara berjalan sendirian menyusuri taman belakang hotel. Taman yang selalu ia pilih karena jauh dari tamu, jauh dari tatapan, jauh dari kewajiban untuk tersenyum. Langkahnya pelan, namun pikirannya berlari kemana-mana. Setiap ubin marmer di bawah kakinya mengingatkan pada malam itu. Malam ketika suara ibunya menggema di lorong yang sama, sebelum semuanya berubah menjadi jeritan dan diam yang abadi. Dadanya menegang. Napasnya memendek. Lalu, seperti pengkhianatan tubuh yang sudah terlalu sering terjadi, kakinya tiba-tiba mati rasa. Pandangan Elara berkunang. Dunia miring ke satu sisi. Ia berusaha meraih pegangan besi di tepi taman, namun jemarinya hanya menyentuh udara. Marmer licin oleh embun laut sore hari. Dalam sepersekian detik, ia tahu, bukan sekadar jatuh yang menantinya, melainkan jurang rendah di balik pagar, penuh batu karang tajam. Tubuhnya terhuyung ke belakang. Dan saat itulah seseorang, menangkapnya. Sebuah tangan menggenggam pergelangan tangannya dengan kuat, kasar, namun hangat. Sentuhan itu tidak sopan, tidak elegan, tetapi penuh urgensi. Ada tanah di sela-sela jari itu, ada denyut hidup yang nyata. Elara terengah, napasnya tersangkut di tenggorokan, jantungnya berdentum liar seperti ingin melompat keluar dari dadanya. Tubuhnya tertahan setengah menggantung, separuh di dunia, separuh di ambang kehancuran. Pegang saya, Nyonya, jangan lepaskan. Suara itu terdengar gugup namun tegas. Elara menoleh. Untuk pertama kalinya, ia menatap wajah Raka dari jarak sedekat itu. Keringat membasahi pelipis pria itu, rahangnya menegang menahan beban, matanya fokus sepenuhnya padanya, bukan pada siapa dirinya,
melainkan pada nyawa yang hampir terlepas. Dalam detik itu, waktu melambat. Elara merasakan sesuatu yang asing menyusup ke dalam dadanya. Bukan takut, bukan marah, aman. Raka menariknya perlahan, dengan hati-hati seolah memindahkan sesuatu yang rapuh. Ketika Elara akhirnya terjatuh ke tanah, duduk terengah dengan gaun mahalnya ternodai debu, ia masih bisa merasakan bekas genggaman itu, hangat, nyata, dan jujur. Untuk beberapa detik, mereka hanya diam. Angin kembali berembus. Burung camar melintas. Dunia berjalan lagi. Dan Elara, pewaris hotel mewah yang selalu dikelilingi pengawal dan kekuasaan, baru menyadari satu hal yang mengguncang hatinya. Ia hampir mati, dan yang menyelamatkannya adalah seseorang yang selama ini tak pernah ia pandang. Keheningan setelah kejadian itu tidak bertahan lama. Begitu napas Elara mulai teratur, rasa aman yang sempat menyentuh dadanya berubah menjadi sesuatu yang jauh lebih akrab baginya. Amarah. Amarah adalah bentengnya. Selama bertahun-tahun, itulah satu-satunya cara ia bertahan hidup tanpa runtuh. Ia menepis tangan Raka dengan kasar. "Jangan sentuh aku lagi," katanya tajam, suaranya bergetar bukan karena takut, melainkan karena harga diri yang terluka. Ia berdiri tergesa, meski lututnya masih gemetar, seolah berdiri adalah cara terakhir untuk membuktikan bahwa ia tetap berkuasa. Raka mundur satu langkah. Menunduk. "Maaf, Nyonya. Saya hanya..." "Hanya apa?" potong Elara, tertawa pendek tanpa humor. "Berpura-pura jadi pahlawan?" Tatapan matanya dingin, menusuk. "Kau tahu berapa harga sepatu yang kau injak dengan tangan kotormu itu?" Raka terdiam. Kata-kata itu tidak asing baginya. Dunia sudah lama berbicara padanya dengan nada seperti itu. Namun tetap saja, setiap kali mendengarnya, ada sesuatu yang perih, bukan di harga diri, melainkan di keyakinan bahwa kebaikan tidak selalu dihargai. Elara melangkah menjauh, lalu berhenti. Ia menoleh kembali, matanya menyipit. "Dengar baik-baik. Aku tidak membutuhkan belas kasihan dari tukang kebun. Tugasku bukan jatuh, dan tugasmu bukan menyentuh hidupku." Kata-kata itu seperti cambuk. Namun Raka tidak membalas. Ia hanya mengangguk pelan. "Benar, Nyonya," jawabnya tenang. "Saya hanya bekerja di taman." Nada suaranya tidak menyimpan dendam. Tidak ada sindiran. Tidak ada luka yang dipamerkan. Justru ketenangan itulah yang membuat Elara semakin kesal. Ia terbiasa dilawan, dibantah, ditakuti. Bukan dihadapi dengan kesabaran yang sunyi. "Kau pikir aku lemah?" Elara mendesis. "Tidak," jawab Raka jujur. "Saya pikir Nyonya sangat lelah." Kalimat itu membuat Elara membeku. Ia ingin berteriak. Ingin mengusir pria itu dari hadapannya. Namun ada sesuatu dalam suara Raka, tidak menghakimi, tidak merendahkan, yang membuat pertahanannya retak sedikit demi sedikit. Dan karena ia tidak tahu bagaimana menghadapi kerapuhan, ia memilih senjata terakhirnya, penghinaan. "Kau tidak tahu apa-apa tentang hidupku," katanya dingin. "Hidupmu hanyalah tanah, rumput, dan perintah. Jangan berani merasa mengerti." Raka mengangguk lagi. "Mungkin saya memang tidak tahu hidup Nyonya," katanya pelan. "Tapi saya tahu seperti apa rasanya terbangun setiap hari dengan beban yang tidak pernah pergi." Elara membuang muka. Dadanya naik turun cepat. Ia merasa terpojok, bukan oleh kata-kata kasar, melainkan oleh ketulusan yang tidak meminta izin. "Pergi," katanya akhirnya. "Sebelum aku memanggil keamanan." Raka melangkah mundur, kembali ke dunia yang dianggap pantas baginya. Namun sebelum pergi sepenuhnya, ia berhenti sejenak. "Kalau suatu hari Nyonya ingin didengarkan, saya biasanya ada di taman ini," ucapnya. Tanpa menunggu jawaban, ia pergi. Elara berdiri sendirian. Marah, gengsi, terhina. Namun jauh di dalam hatinya, ada getaran kecil yang tak bisa ia namai. Rasa bahwa untuk pertama kalinya, seseorang melihatnya bukan sebagai pewaris, melainkan sebagai manusia yang sedang tenggelam. Hari-hari setelah kejadian itu berjalan dengan canggung. Elara kembali ke rutinitasnya, rapat panjang, tanda tangan kontrak, senyum formal yang dipelajari seperti bahasa asing. Namun sesuatu telah berubah. Setiap kali ia melewati taman belakang,
langkahnya melambat. Matanya tanpa sadar mencari sosok pria dengan topi jerami dan pakaian lusuh yang menunduk di antara bunga-bunga. Ia membenci kenyataan itu. Sore ketiga setelah insiden, Lara kembali duduk di bangku taman. Kali ini bukan karena ingin menenangkan diri, melainkan karena kelelahan yang terlalu dalam untuk dihindari. Kakinya kembali terasa berat. Napasnya kembali pendek. Rasa sesak di dadanya seperti tangan tak terlihat yang perlahan mencengkeram. Raka muncul dari balik semak Kamboja, membawa ember kecil dan gunting tanaman. Ia berhenti begitu melihat Lara. Ragu. Namun Lara lebih dulu berbicara. "Kau," katanya, nada suaranya datar namun menyimpan ketegangan. Raka menoleh. "Saya, Nyonya?" Lara menatap lurus ke depan, bukan padanya. "Kau bilang kemarin, kau tahu tentang beban yang tidak pernah pergi." Raka tidak langsung menjawab. Ia meletakkan embernya, lalu berdiri dengan jarak yang sopan. "Ya, Nyonya." "Dan kau pikir," lanjut Lara, bibirnya melengkung sinis, "seorang tukang kebun bisa melakukan sesuatu yang gagal dilakukan dokter, psikiater, dan obat-obatan mahal?" Pertanyaan itu seperti tantangan. Atau ejekan. Atau mungkin jeritan minta tolong yang terlalu bangga untuk diakui. Raka menarik napas dalam. "Saya tidak menjanjikan kesembuhan," katanya pelan. "Saya hanya menawarkan jalan." Lara tertawa pendek. Tawa yang rapuh. "Jalan?" Ia menggeleng. "Aku sudah berjalan seumur hidupku, dan semua jalan berujung pada dinding." Raka menatap tanah di bawah kakinya. "Kadang kita tersesat karena melihat terlalu jauh, Nyonya. Luka tidak selalu sembuh dengan melarikan diri darinya." Kata-kata itu membuat dada Lara menegang. Ia merasa diserang, meski suara Raka tetap lembut. "Kau bicara seolah-olah kau tahu apa yang ada di kepalaku," katanya dingin. "Saya tidak tahu," jawab Raka jujur. "Tapi saya tahu luka yang disimpan terlalu lama akan mencari jalan keluar sendiri. Biasanya, lewat tubuh." Lara terdiam. Kakinya berdenyut. Dadanya sesak. Kebetulan yang terlalu tepat untuk diabaikan. "Apa yang kau tawarkan?" tanyanya akhirnya, nada suaranya berubah, lebih rendah, lebih rapuh, namun masih dibalut kesombongan. Raka mengangkat kepala. "Saya bisa mencoba membantu Nyonya berdamai dengan apa yang Nyonya hindari," katanya. "Dengan cara yang ayah saya ajarkan. Tidak instan. Tidak mudah." Lara menoleh padanya untuk pertama kali. Tatapan mereka bertemu. Ada jurang di antara mereka, kelas, harta, masa lalu, namun juga ada jembatan tipis bernama harapan. "Dan kalau gagal?" tanya Lara, senyum sinis kembali terbit. "Kalau semua ini hanya kebohongan orang kecil yang ingin merasa penting." Raka tidak tersinggung. "Kalau gagal," katanya, "saya tidak akan meminta apapun." Lara menghela napas panjang, lalu tertawa getir. "Baik," katanya akhirnya. "Anggap saja ini hiburan baru." Ia berdiri, merapikan gaunnya, lalu berkata dengan nada yang setengah mengejek, setengah menantang, "Kalau kau benar-benar bisa membuatku merasa lebih baik, aku akan menepati janjiku yang kemarin." Raka mengangguk pelan. "Janji tidak perlu diucapkan dengan percaya, Nyonya," katanya. "Cukup diucapkan dengan jujur." Lara berbalik pergi, yakin dalam hatinya bahwa ini semua mustahil. Namun jauh di dasar dadanya, ada bisikan kecil yang ia benci karena begitu berharap. Bagaimana jika kali ini, aku salah? Mereka tidak bertemu di ruang terapi. Tidak ada sofa empuk, tidak ada aroma antiseptik, tidak ada jam dinding yang berdetak menekan. Raka memilih tempat yang paling sederhana dan paling jujur. Sepetak tanah di sudut taman, di bawah pohon Kamboja tua yang akarnya mencengkeram bumi seolah enggan melepaskan apapun yang pernah jatuh di sana. Lara datang dengan tubuh tegang dan hati penuh keraguan. Ia mengenakan gaun mahal, sepatu kulit lembut, dan ekspresi dingin yang telah menemaninya bertahun-tahun. Namun ketika Raka memintanya melepas sepatu dan duduk di tanah, ia ragu. "Ini tidak masuk akal," katanya pelan. "Luka jarang masuk akal," jawab Raka sederhana. Dengan enggan, Lara menuruti. Telapak kakinya menyentuh tanah. Dingin, lembab, nyata.
Sensasi yang jarang ia rasakan sejak hidupnya dibungkus karpet dan marmer. Napasnya terhenti sejenak, seperti tubuhnya sedang belajar bahasa lama yang hampir dilupakan. Raka berlutut di depannya. Tidak menatap wajahnya. Tidak menyentuhnya dulu. Ia hanya meminta Elara menutup mata. Tarik napas, katanya. Tidak dalam. Jujur saja. Elara menurut. Napas pertamanya pendek. Terputus. Dipenuhi ketakutan yang bahkan ia tak tahu asalnya. Raka tidak menegur. Ia membiarkan. Kesabaran itu membuat dadanya terasa sesak. Karena untuk pertama kalinya, ia tidak dipaksa menjadi lebih baik. Lalu sentuhan itu datang. Jari-jari Raka menyentuh pergelangan kaki Elara. Perlahan. Hati-hati. Tekanannya ringan, seolah meminta izin dari tubuhnya. Elara tersentak kecil. Bukan karena sakit, melainkan karena rasa asing yang begitu lembut. Apa yang Nyonya rasakan? Tanya Raka pelan. Takut? Jawab Elara jujur, tanpa sadar air mata menggenang. Sentuhan itu bergerak naik. Betis. Lutut. Paha. Bukan sentuhan yang menyembuhkan secara ajaib, melainkan sentuhan yang mendengarkan. Setiap tekanan seperti membuka pintu kecil di dalam dirinya. Pintu yang selama ini dikunci rapat karena terlalu menyakitkan untuk dibuka. Raka mengajaknya menyebutkan kenangan. Bukan secara detail. Hanya perasaan. Berat. Bersalah. Marah. Rindu. Setiap kata membuat tubuh Elara bergetar. Dadanya sesak, lalu longgar. Sesak lagi, lalu longgar. Seperti ombak yang akhirnya menemukan pantai. Air mata jatuh tanpa suara. Bukan tangis histeris, melainkan pelepasan yang lama tertunda. Tidak apa-apa, kata Raka lembut. Tubuh Nyonya hanya lelah memikul rahasia sendirian. Untuk pertama kalinya dalam hidupnya, Elara tidak membantah. Ketika sesi itu berakhir, matahari sudah condong ke barat. Elara membuka mata. Pandangannya jernih. Belum sembuh, belum selesai, tetapi tidak lagi gelap. Di dadanya, untuk pertama kali sejak bertahun-tahun lalu, tumbuh sesuatu yang hampir ia lupakan rasanya. Harapan. Senja hari itu jatuh lebih lambat dari biasanya, seolah langit sendiri enggan menyela apa yang sedang terjadi di bawah pohon Kamboja tua. Cahaya keemasan menyusup di sela dedaunan, menimpa wajah Elara yang basah oleh air mata, namun kini tampak lebih hidup, lebih hadir, daripada yang pernah ia ingat. Raka berdiri perlahan, memberi jarak. Cobalah berdiri, Nyonya, katanya pelan, hampir seperti permohonan pada takdir. Elara menelan ludah. Selama bertahun-tahun, kata berdiri bukan sekadar gerakan. Ia adalah ketakutan. Ia adalah kemungkinan jatuh. Ia adalah pengingat bahwa tubuhnya bisa mengkhianatinya kapan saja. Aku tidak yakin, bisiknya. Suaranya rapuh, nyaris tidak terdengar di antara desir angin. Tidak apa-apa, jawab Raka. Jangan yakin. Cukup berani 1 detik saja. Elara menghela napas panjang. Tangannya gemetar saat menekan tanah. Detak jantungnya begitu keras hingga terasa di telinga. Ia menunggu rasa mati di kakinya, sensasi kosong yang biasanya datang tanpa ampun. Namun, tidak ada. Ia berdiri setengah. Diam. Menunggu tubuhnya runtuh. Tidak runtuh. Kakinya menopang berat badannya. Otot-ototnya menegang, namun tidak menyerah. Elara berdiri penuh. Napasnya tercekat. Matanya membelalak. Bukan karena sakit, melainkan karena ketiadaan sakit itu sendiri. Aku, suaranya pecah. Aku berdiri. Air mata kembali mengalir, kali ini tanpa penahanan. Ia melangkah 1 langkah ke depan. Lalu 1 lagi. Setiap langkah seperti membuka rantai yang selama ini melilit jiwanya. Tangannya terangkat menutup mulut, seolah takut suara tangisnya akan membangunkan mimpi yang terlalu indah untuk nyata. Raka tetap diam. Tidak bersorak. Tidak mendekat. Ia tahu, keajaiban sejati tidak perlu disaksikan dengan kegembiraan berlebihan. Ia perlu dihormati dengan keheningan. Elara menoleh padanya. Tatapan mereka bertemu. Dan untuk pertama kalinya, tidak ada jarak kelas, tidak ada status, tidak ada peran.
Hanya dua manusia yang sama-sama terdiam di hadapan sesuatu yang lebih besar dari mereka. Aku sudah mencoba segalanya, kata Lara terisak. Dokter terbaik. Uang. Pelarian. Aku pikir, aku rusak. Raka menggeleng pelan. Nyonya tidak rusak, katanya lembut. Nyonya hanya terlalu lama menyalahkan diri sendiri. Lara terhuyung kecil, bukan karena lemah, melainkan karena kebenaran itu menghantamnya tanpa perlawanan. Ia tertawa kecil di sela tangisnya. Tawa yang aneh. Tawa yang lahir dari kelegaan yang hampir tak bisa ditanggung. Aku tidak percaya ini terjadi, katanya, suaranya bergetar. Benar-benar bergetar, antara harapan dan ketakutan bahwa semuanya akan hilang jika ia berkedip. Raka menunduk. Keajaiban jarang meminta kita percaya lebih dulu, katanya. Kadang ia hanya meminta kita berhenti melawan. Lara berdiri di sana, di bawah cahaya senja, dengan tubuh yang akhirnya mau bekerja sama dan hati yang mulai membuka pintu. Dan untuk pertama kalinya sejak malam kelam bertahun-tahun lalu, ia tidak merasa dikejar masa lalu. Dengan suara yang hampir tak terdengar, Lara berbisik, seolah pada dirinya sendiri, seolah pada semesta. Aku masih bisa hidup. Malam datang dengan tenang, membawa cahaya lampu taman yang menyala satu persatu seperti bintang buatan. Lara masih berdiri di bawah pohon Kamboja itu, seolah jika ia bergerak terlalu cepat, keajaiban yang baru saja terjadi akan menguap dan meninggalkannya kembali sendirian dengan tubuh yang ia takuti. Namun keajaiban itu tidak pergi. Kakinya tetap kuat. Napasnya tetap lapang. Dan justru karena itulah, rasa bersalah datang dengan kekuatan penuh. Di sudut taman, Raka sudah bekerja seperti biasa. Menyiram tanah. Membersihkan daun gugur. Tidak ada perubahan pada dirinya, dan justru itulah yang membuat dada Lara terasa hangat. Dunia tidak berputar mengelilinginya. Keajaiban tidak menuntut panggung. Lara, katanya pelan. Raka terkejut kecil. Nama itu jarang dipanggil tanpa gelar. Ia menoleh, lalu menunduk sopan. Nyonya. Lara menggeleng. Tidak di sini, tidak di taman ini. Ia berjalan mendekat, lalu berhenti di dekat pohon Kamboja tua, tempat semuanya berubah. Di sana, ia berlutut dan mulai menggali tanah dengan tangannya sendiri. Tanah menempel di jemarinya, mengotori kulit yang dulu terlalu dijaga dari dunia nyata. Aku ingin menanam sesuatu, katanya, bukan untuk dikenang, tapi untuk tumbuh. Raka menyerahkan bibit kecil. Pohon muda. Akarnya rapuh, namun hidup. Mereka menanamnya bersama. Tanpa kata-kata berlebihan. Hanya kerja sunyi yang menyatukan dua manusia dari dunia yang berbeda. Ada banyak rahasia gelap di hotel ini, ucap Lara akhirnya. Dan sebagian akan tetap menjadi milikku untuk kutanggung. Tapi aku tidak ingin lagi menguburnya sendirian. Raka menepuk tanah perlahan. Tanah tidak menolak apapun yang ditanam dengan jujur, katanya. Angin berembus. Daun Kamboja berdesir. Lara menatap pohon kecil itu, simbol dari hidup yang tidak sempurna, namun berani tumbuh di atas luka. Di kejauhan, hotel berdiri megah seperti biasa. Namun kini, Lara tahu, kemewahan sejati bukanlah dinding marmer atau lampu kristal, melainkan keberanian untuk menghadapi diri sendiri, dan kerendahan hati untuk menerima pertolongan dari tangan yang paling sederhana. Raka kembali bekerja. Lara duduk di bangku taman. Dan di antara tanah, cahaya pagi, dan pohon yang baru ditanam, sebuah rahasia gelap tidak lagi menjadi kutukan, melainkan akar dari kehidupan yang akhirnya memilih untuk tumbuh ke arah cahaya. Tama.